Kemudian apa sih fungsi herbarium itu? Fungsi herbarium ini secara umum ya. Yang pertama itu sebagai sarana pendidikan. Jadi herbarium itu dapat difungsikan sebagai sarana pembelajaran untuk kegiatan pendidikan di universitas. Selain itu, herbarium juga dapat digunakan sebagai sarana untuk penelitian objek untuk penelitian baik dari segi anatomi, ekologi, morfologi, molekuler, palinologi sampai taksonomi. Selain itu, herbarium juga dapat digunakan sebagai bukti dari keanekaragaman hayati, bahan untuk rujukan mengidentifikasi suatu jenis tumbuhan, serta menyediakan database keanekaragaman jenis tumbuhan di suatu kawasan tertentu. Jadi, herbarium itu penting karena dapat merekam berbagai macam informasi yang sangat penting dalamnya. Jadi, tidak sekedar awetan kering yang diberi label terus disimpan. Jadi, nilainya itu lebih nilai ilmiah yang terkandung dalam itu lebih tinggi dari sekedar koleksi awetan saja. Oke, next selanjutnya. Informasi ilmiah apa saja yang terkandung dari suatu spesimen herbarium? Itu informasi yang bisa kita ambil ya dari selembar spesimen awetan itu bisa berupa informasi anatomi, palinologi, variasi ciri morfologi, bahkan variasi genetik, sifat ekologis, dan cara taksonomi. Jadi dari spesimen kering itu kita bisa amati anatominya, kita masih bisa lihat penampang melintang daun, penampang melintang tangkai daun, batang, kemudian polen itu kita bisa ambil, kita bisa lihat dari awetan kepala sari atau misalnya dari bunganya itu kalau kering tinggal direbus. Nanti ada di slide selanjutnya cara pengamatan dari spesimen itu kita bisa amati polennya, kemudian dari morfologi itu bisa terlihat variasi ciri morfologi, misalnya ada spesimen Musa paradisiaca dari berbagai macam lokasi di Indonesia. Itu bisa kelihatan ketika kita membandingkan spesimen-spesimen Musa paradisiaca yang ada, itu dapat terlihat variasi apa saja yang terdapat pada jenis tersebut. Karena kan variasi ciri morfologi ini dipengaruhi oleh banyak hal, dan salah satunya adalah faktor lingkungan. Kemudian kita juga bisa lihat dari variasi genetik, jadi dari selembar daun kering itu bisa diekstrak DNA-nya. Beberapa penelitian saya itu yang telah dilakukan, identifikasi spesimen yang belum diketahui identitasnya berdasarkan pendekatan molekuler. Jadi kita ambil daun kering dari spesimen, kemudian diekstrak DNA-nya, kemudian disekuen, terus dicocokkan dengan gene bank. Jadi salah satu informasi menarik dari spesimen herbarium itu. Kemudian di sifat ekologis, misalnya tumbuhan air tentu secara morfologi berbeda dengan tumbuhan yang hidup di gurun. Dan itu dapat dilihat dari awetan yang tersedia. Misalnya untuk kaktase itu bisa terlihat dari awetan kering itu, misalnya cladodiumnya itu bentuknya seperti apa, durinya bagaimana, dan apabila dibandingkan dengan kaktus yang hidup di tropis yang relatif basah, itu bentuk cladodiumnya akan beda, dan itu dapat kita peroleh dari spesimen awetan kering maupun awetan basah. Kemudian informasi selanjutnya yang tentu saja dapat diperoleh dari spesimen herbarium adalah informasi secara taksonomi. Kita bisa pelajari, kita bisa menganalisis suatu spesimen itu dari secara pendekatan taksonomi. Oke, next. Nah, berhubung saya kurator di Herbarium Bandung NC, SITH ITB, mungkin saya akan bercerita sedikit tentang Herbarium Bandung NC. Apa sih Herbarium Bandung NC? Sejarahnya bagaimana? Oke, next. Jadi, Herbarium Bandung NC ini merupakan herbarium tertua kedua di Indonesia setelah Herbarium Bogoriense. Herbarium Bandung NC itu mulai dibangun tahun 1940-an oleh beberapa ahli botani berkebangsaan Belanda yang sangat mencintai keanekaragaman hayati di Tatar Sunda. Jadi secara geografis itu Jawa Barat itu iklimnya lebih basah dibandingkan dengan Jawa Tengah maupun Jawa Timur, sehingga komposisi flora di dalam itu menjadi unik dan relatif lebih cantik secara morfologi dibandingkan dengan tumbuhan khas Jawa Timur yang rata-rata itu berduri serta dapat menggugurkan daunnya ketika musim kemarau tiba. Nah, kalau di Jawa Barat karena iklim itu basah, jadi kebanyakan jenis-jenis tumbuhan dalam itu bunganya itu cantik-cantik.
menarik, terutama di kawasan pegunungan di Jawa Barat. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka beberapa orang Belanda ini akhirnya sepakat, oke, kita bikin herbarium Bandungense. Awalnya itu herbarium Bandungense didirikan khusus fokusnya itu di flora pegunungan Jawa Barat. Namun saat ini sudah mengalami perluasan fokus spesimen yang akan kita koleksi. Nah, salah satu pendirinya itu ada Popta, ada tiba-tiba saya lupa, Leendert van der Pijl. Jadi Leendert van der Pijl ini juga seorang guru di Semak Dago pas zaman Belanda, itu salah satu pendirinya juga. Kemudian ada Kosterman. Bapak Kosterman ini bapak taksonom, salah satu bapak taksonom di Indonesia yang akhirnya beliau ini menjadi guru dari banyak sekali ahli-ahli taksonomi senior di Indonesia saat ini. Nah, pada tahun 40-an akhirnya Siko Martino Popta ini awalnya tuan tanah di Deli Serdang, Medan. Kemudian dia diundang ke Bandung untuk mengoleksi jenis-jenis tumbuhan di Jawa Barat. Awal tahun 40-an, 39 sampai 40-an dia melakukan ekspedisi di Tangkuban Perahu. Beberapa koleksinya itu berasal di Tangkuban Perahu, tapi sayangnya ketika Jepang itu masuk, sebagian besar koleksinya itu hancur. Dan sisanya itu akhirnya disimpan di Vipia sebagai objek pembelajaran, dan sebagiannya lagi itu disimpan di Herbarium Bogoriense. Kemudian setelah merdeka pada tahun 49, Herbarium Bandungense ini resmi terdaftar secara internasional di Indeks Herbarium volume 1 dengan kode Vipia. Kenapa namanya Vipia? Karena saat itu posisinya Herbarium Bandungense ini di bawah manajemen Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam, yang ketika disingkat itu Vipia. Dan sampai saat ini kode Vipia ini masih digunakan karena ini kode resmi secara internasional. Dan saat ini Vipia ini berada di bawah Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati karena biologi ITB ini sudah bisa menjadi sekolah yang mandiri. Kemudian statusnya Herbarium Universitas yang melayani 3 hal, yaitu melayani urusan pendidikan, penelitian, serta pelayanan masyarakat. Oke, kalau teman-teman adik-adik lihat itu ada foto orang Belanda yang pakai dasi itu Leendert van der Pijl, kemudian yang opa-opa pakai kemeja kotak-kotak itu Siko Martino Popta. Oke, next. Sebelumnya suara saya kecepatan nggak? Enggak ya, bisa diikuti ya. Nah, untuk koleksi sendiri kita punya 14.000 spesimen. 14.000 spesimen ini paling banyak itu koleksi kering dari kelompok Judicot. Dari kelompok Judicot kita punya 10.000. Jadi sisanya 4.000 itu macam-macam. Nah, spesimen paling tua yang kita miliki itu berasal dari tahun 1868 atau abad 19 akhir. Kita semua belum lahir, dan tumbuhannya kebetulan adalah tumbuhan Eropa yang diintroduksi ke Bandung saat itu. Nah, tumbuhannya apa itu adik-adik bisa lihat di foto paling atas, ada Drosera rotundifolia. Kemudian untuk selain awetan kering, kita juga punya awetan basah, koleksi karpologi, artefak etnobotani, fosil tumbuhan, ada koleksi kayu juga, serta koleksi tumbuhan berguna. Tumbuhan berguna ini bagi-bagi, kami bagi menjadi koleksi tumbuhan obat, rempah-rempah, kemudian ada penghasil serat alami, penghasil pewarna alami, dan penghasil resin. Kemudian untuk kolektornya sendiri, itu paling banyak kita koleksi yang dimiliki oleh Kosterman, ada Becker, C.A. Becker, kemudian ada Bevrisen van den Brink, Van Stenis, J. Hakern, dan sebagainya. Sementara untuk rekan-rekan di LIPI yang namanya juga sudah terdaftar sebagai kolektor di Herbarium Bandungense, itu ada Pak Arif Hidayat, terus ada Mbak Eka A. Iskandar, beliau itu ahli lumut, kemudian ada Pak Hari Wiryadinata, ada Muhammad Rifki Hariri, Penny Widianti, terus kita juga punya koleksi-koleksi dari Pak Wisnu Ardi. Pak Wisnu Ardi ini salah satu ahli Begoniaceae di Indonesia. Kemudian, apa bedanya Herbarium Bandungense dengan herbarium universitas lainnya di Jawa Barat? Tentu kita punya perbedaan, kita punya harta karun yang tidak dimiliki oleh herbarium universitas lainnya, yaitu spesimen isotype. Spesimen isotype itu apa? Jadi misalnya gini, ketika saya menemukan jenis baru,
saya menemukan jenis baru dan itu harus dipublikasi. Di naskah publikasinya, itu saya harus merujuk pada suatu spesimen acuan. Dan spesimen yang diacu untuk penerbitan nama baru suatu jenis itu disebut holotype. Dan isotype adalah duplikat dari holotype. Jadi, Herbarium Bandung NC ini memiliki beberapa isotype. Yang pertama ada Begonia infundifumicarpa, kemudian ada Begonia iskandariana, Begonia jontania, ada Pinangaswa nerensis, serta Sumbavia monoica. Dan untuk yang terbaru, itu ada 2 jenis Begonia, jenis baru Begonia dari Sulawesi. Namanya masih dirahasiakan karena belum terbit. Jadi kalau adik-adik misalnya penasaran, isotype terbaru kami bisa datang ke Herbarium Bandung NC. Oke, next selanjutnya. Nah, VPI ini tadi ya melayani untuk urusan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan layanan umum. Untuk pendidikan, kita menyediakan bahan ajar praktikum serta membuka kunjungan untuk mahasiswa. Bahan ajar praktikum ini bisa berupa spesimen awetan yang disimpan di herbarium kami maupun bahan-bahan segar. Jadi tugas VPA adalah memverifikasi apakah nama ilmiah yang digunakan dalam praktikum itu sudah sesuai atau belum. Karena kan bisa saja misalnya praktikum perkembangan tumbuhan menggunakan sidaguri, sementara sidaguri itu ada berbagai macam jenis. Jadi salah satu fungsi herbarium itu di situ. Kemudian untuk penelitian kami menyediakan bahan penelitian untuk dosen, mahasiswa, peneliti, baik dari ITB maupun instansi lainnya. Dan misalnya adik-adik nih, penelitian tentang keanekaragaman jenis Euphorbiaceae di Jatinangor, itu juga bisa datang ke Herbarium Bandung NC untuk melihat jenis-jenis Euphorbiaceae apa saja yang sudah dikoleksi di Jatinangor. Syaratnya gampang, kita tidak berbayar, yang dibutuhkan itu hanya surat dari departemen untuk melakukan pengamatan di Herbarium Bandung NC. Tapi karena sekarang sedang masa pandemi, jadi sampai waktu yang belum diketahui kapan, kami masih menutup pintu untuk kunjungan dari luar. Kemudian tugas VPA lainnya di bidang penelitian, kami aktif melakukan publikasi ilmiah dan eksplorasi lapangan. Dan publikasi-publikasi ilmiah ini berkaitan dengan proyek kami sebenarnya. Kami punya proyek untuk mengumpulkan berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan rekaman baru di Jawa. Karena kedepannya Herbarium Bandung NC dan beberapa rekan dari instansi lainnya akan membuat Flora of Java volume 4. Jadi kalau adik-adik pakai di praktikum itu ada volume 1, 2, 3 ya. Nah, di volume 4 ini khusus untuk jenis-jenis yang belum terdaftar di volume 1, 2, dan 3. Kemudian kami juga menyediakan layanan tukar-menukar spesimen dengan instansi lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk pengabdian masyarakat itu biasanya sih kami memberikan kayak workshop mengenai keanekaragaman jenis tumbuhan di sekitar kawasan urban untuk guru, mahasiswa maupun untuk siswa sekolah mulai dari SD sampai SMA. Kemudian kami juga membuka kunjungan untuk umum serta menyediakan layanan jasa determinasi tumbuhan. Gitu. Oke, next selanjutnya. Nah, fokusnya nih, kalau tadi ketika zaman Hindia Belanda itu fokus Herbarium Bandung NC hanya sebatas mengumpulkan jenis-jenis tumbuhan di kawasan pegunungan Jawa Barat. Saat ini Herbarium Bandung NC ini dalam waktu kurun 3 tahun terakhir itu aktif dalam mengoleksi dan mempublikasi jenis-jenis tumbuhan asing atau tumbuhan alien yang belum pernah terekam sebelum dan Flora of Java. Dan beberapa jenis yang kami publish itu dikoleksi juga di Jatinangor. Kebetulan bulan depan salah satu paper kami akan terbit di jurnal Floribunda tentang 2 jenis tambahan Phyllanthus. Itu salah satu jenis dari 2 itu juga umum ditemukan di Jatinangor dan mungkin adik-adik sering lewatin. Oke, next selanjutnya. Kita masuk ke tahap bagian yang penting, yaitu bagaimana mengelola herbarium dan merawat spesimen. Oke, kita mulai saja. Gedung herbarium itu Herbarium Bandung NC ya. Ini studi kasusnya saya menggunakan herbarium tempat saya kerja sendiri. Jadi saya di sesi ini akan mempresentasikan bagaimana cara saya mengelola herbarium gedungnya dan spesimennya. Nah, Herbarium Bandung NC itu berada satu gedung dengan Museum Zoologi ITB, itu di gedung Laptek 5C. Kita
menggunakan gedung yang sudah cukup tua, yang mungkin belum ideal dibandingkan dengan Herbarium Bogoriense di LIPI Cibinong. Dan bagaimana cara ngaselinnya nanti di slide selanjutnya akan dibahas. Oke, next. Ini denah gedungnya, jadi untuk wing kiri itu digunakan sebagai ruang herbarium, sementara wing kanan digunakan sebagai ruang museum zoologi. Nah, di wing kiri itu kita bagi menjadi 4 ruang yang lebih kecil. Ada ruang kurator, ada ruang display, ruang spesimen herbarium, dan ruang preparasi. Untuk ruang display ini kami memajang spesimen-spesimen non spesimen kering yang dimonting di atas kertas bebas asam. Tapi di ruang display ini adik-adik bisa, kalau datang nanti sudah dibuka, bisa lihat awetan basah, karpologi, fosil, artefak etnobotani, maupun simplicia tumbuhan obat dan tumbuh-tumbuhan penghasil resin. Sementara itu untuk spesimen-spesimen tua, kita juga punya sebenarnya awetan basah dari zaman Belanda. Namun tidak dipajang di ruang display. Mengapa demikian? Karena di ruang display ini dia terpapar oleh sinar matahari. Sehingga untuk menjaga keawetan dari spesimen awetan basah yang berasal dari era Hindia Belanda, itu kami simpan di dalam lemari kabinet. Kemudian kami juga punya ruang spesimen herbarium. Ruang spesimen herbarium itu khusus untuk awetan-awetan kering yang dimonting di atas kertas. Kita juga punya ruang preparasi. Ruang preparasi itu ruangan untuk proses pembuatan spesimen herbarium, mulai dari pengeringan di oven sampai dilakukan pengeplakan atau mounting spesimen. Itu semuanya dilakukan di ruang preparasi. Oke, next selanjutnya. Nah, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, di ruang display ini gambarannya ya, ini ruang display, itu ada bagian besar koleksi karpologi, awetan basah, celarium, artefak etnobotani, dan fosil. Kemudian kami susun berdasarkan kekerabatannya secara filogeni. Jadi kami menggunakan sistem klasifikasi APG, Angiosperm Phylogeny Group. Itu spesimen-spesimen awetan basah ini disusun disusun berdasarkan kekerabatannya, sesuai kerabatnya. Misalnya kelompok rosit itu akan terpisah dengan kelompok misalnya rosit sama sabit, itu terpisah. Kemudian misalnya monokot itu raknya itu berbeda dengan kelompok judicot, dan kelompok anita atau misalnya magnoliid itu ditempatkan berbeda juga dari rak yang judicot. Jadi semuanya itu disusun berdasarkan kekerabatan. Mengapa demikian? Karena mahasiswa yang kunjungan ke Herbarium Bandungense itu rata-rata untuk kegiatan pendidikan di mata kuliah taksonomi tumbuhan maupun biosistematik, di mana di 2 mata kuliah itu mereka memang diajarkan pengelompokan tumbuhan berdasarkan kekerabatannya baik secara morfologi maupun molekuler. Nah, untuk biosistematik itu lebih banyak di klasifikasi APG. Oleh sebab itu, kami menggunakan sistem ini sebagai dasar untuk mengelompokkan spesimen di ruang display. Nah, memang pengelompokan ini terlalu berat ya, karena tidak semua orang paham. Sementara Herbarium Bandungense juga membuka layanan umum, jadi adik-adik SD ke SMA itu datang untuk belajar tempat kami, sehingga kami tujuannya itu untuk adik-adik yang belum mempelajari masalah sistematika tumbuhan maupun sistematika yang lain gitu. Kita punya laci tumbuhan berguna, kemudian kita juga punya laci karpologi, serta punya laci fosil dan fosil hidup. Begitu. Next. Ini gambarannya, jadi misalnya saya punya laci khusus ficus, ada laci khusus artefak botani, rempah-rempah, padi kultivar lokal, misalnya ada laci khusus buah legum. Jadi di laci khusus buah legum ini, adik-adik bisa lihat berbagai macam bentuk buah legum, meskipun sama-sama legum, sama-sama polong, tapi bentuk itu beda-beda. Dan ini laci ini cukup mewakili berbagai macam bentuk buah yang dimiliki oleh kelompok Fabaceae. Next, selanjutnya. Selanjutnya ini ada fosil, kemudian ada alga dari kawasan Jawa Barat Selatan, simplicia tumbuhan obat, dan tumbuhan stimulan. Ini contoh dikit, nanti kalau mau penasaran pengen lihat lebih banyak, lebih komplit, bisa datang ke herbarium kami. Next, selanjutnya.
Nah, sekarang bagaimana cara merawat spesimen awetan basah? Cara merawat awetan basah itu yang pertama gunakan wadah spesimen yang berbahan dasar kaca. Misalnya untuk spesimen berukuran kecil itu saya menggunakan botol selai. Untuk ukuran yang spesimen sedang sampai besar itu menggunakan toples asinan atau akuarium. Bahkan ini kami sedang proses membuat wadah berukuran besar untuk menyimpan spesimen satu tandan pisang. Kemudian kami juga menggunakan wadah berkeran. Apa fungsi wadah berkeran pada botol atau wadah kaca yang kami miliki? Itu fungsinya untuk memudahkan penggantian larutan alkohol. Jadi, untuk awetan-awetan basah itu harus larutan alkohol di dalam itu diganti secara berkala. Mengapa demikian? Karena semakin lama disimpan itu ya kan namanya alkohol ya. Jadi senyawa metabolit sekunder itu akan keluar, ekstraksi keluar sehingga menyebabkan larutan di dalam itu menjadi keruh. Sebab itu larutan alkohol di dalam wadah penyimpanan awetan basah itu harus diganti secara berkala. Dan ini tergantung jenisnya. Ada jenis yang sudah diganti 10 kali itu masih tetap pekat. Karena misal kandungan tanin itu tinggi, contohnya Eigel Marmelos atau buah maja. Atau ada juga spesimen yang cuma sekali dimasukin ke larutan alkohol 70% tuh warna larutan itu nggak berubah, masih tetap bening. Itu contohnya ada Tifonium roxburghii. Jadi untuk masa penggantian larutan alkohol di dalam itu tergantung taksanya. Ada yang butuh lebih sering, ada yang tidak perlu diganti. Dan fungsi wadah berkeran ini memudahkan kita untuk mengeluarkan larutan alkohol di dalamnya. Karena kalau biasanya nggak ada kerannya, itu alat digunakan untuk menggantinya itu selang bukan kecil, terus bisa disedot pakai klep, itu nanti bisa air itu larutan alkohol di dalam itu bisa ngocor keluar. Nah, masalahnya kadang kalau kuratornya itu tidak terampil atau tidak hati-hati, justru ketika selang itu dimasukkan ke wadah, itu akan merusak spesimen. Jadi ketika selang itu bersentuhan dengan spesimen bisa patah. Oleh sebab itu, herbarium kami itu menggunakan wadah kaca yang dimodifikasi dengan keran, sehingga mudah untuk kegiatan penggantian larutan alkohol 70%. Mungkin ini bisa digunakan juga ya, diaplikasikan juga di universitas kalian, wadah yang seperti ini. Gitu. Next, selanjutnya. Untuk ruang spesimen herbarium, itu apa saja, bagaimana cara perawatannya? Yang pertama, suhu itu dijaga 18-20 derajat Celcius. Sebenarnya ini juga masih kurang dingin, karena kalau idealnya di LIPI itu mungkin sekitar 15 derajat dinginnya. Kemudian, karena Herbarium Bandung NC ini menempati gedung yang cukup tua di kawasan ITB Jatinangor, sehingga dari segi bangunannya, arsitekturnya itu kurang ideal untuk dibuat suatu herbarium. Contoh misalnya di kusen jendela itu masih banyak celah. Dan bagaimana cara ngakalinnya? Celah-celah pada setiap jendela itu kami tutup dengan karet dan kaca. Karetnya itu karet yang warna hitam, itu biasa untuk karet di akuarium. Itu kami padatkan di celah-celah kusennya. Kemudian kalau misalnya terlalu besar ya, celahnya itu kami tutup menggunakan kaca, sehingga spora, jamur, maupun serangga itu tidak dapat masuk melalui celah-celah tersebut. Karena sebenarnya gini, di Jatinangor itu ketika musim kemarau itu sangat kering. Ketika musimnya itu kering, sangat kering, maka yang nyerang spesimen itu serangga dari kelompok Coleoptera. Sementara ketika Jatinangor ini sudah memasuki musim penghujan, maka hama yang akan menyerang spesimen itu adalah jamur serta rayap. Sehingga ketika musim hujan ini datang, biasanya kami itu melakukan pengecekan berkala di sudut-sudut ruangan serta celah-celah tegel untuk melihat apakah ada rayap yang keluar dari celah-celah tersebut. Jadi memang harus diawasi setiap saat, setiap musim. Kemudian perawatan selanjutnya itu spesimen herbarium dikelompokkan
secara taksonomi dan disusun alfabetis. Jadi misalnya kelompok Judicot itu satu lemari terpisah, monokot itu dipisahkan dari Unicode dan sebagainya. Jadi sistem itu dikelompokkan sesuai kerabatnya serta disusun secara alfabetis. Misalnya laci monokot nih, laci Amaryllidaceae itu berada di atas Araceae. Ya mengapa demikian? Karena Amaryllidaceae AM itu lebih dulu pada Araceae AR. Dan di dalamnya, di laci-lacinya itu juga masih disusun alfabetis. Misalnya contoh Hibiscus rosasinensis itu berada di atas Hibiscus suratensis karena rosasinensis itu R itu lebih awal dibanding suratensis S. Jadi menggunakan konsep kamus. Mengapa demikian? Untuk memudahkan ketika ada spesimen yang hilang itu akan mudah mencari, akan mudah tahu, oh ternyata ada spesimen yang hilang. Dan ketika ada peneliti atau mahasiswa yang membutuhkan suatu spesimen tertentu, itu akan mudah untuk menelusurinya. Kemudian sarana penunjangnya kami punya 2 buah AC, ada meja pengamatan, ada mikroskop cahaya, mikroskop stereo, serta dehumidifier. Dan dehumidifier ini kami nyalakan ketika Jatinangor memasuki masa musim hujan. Seperti sekarang, ini kelembabannya tinggi, jadi kami menyalakan dehumidifier di dalam ruangan spesimen koleksi awetan kering. Oke, next selanjutnya. Nah, untuk perawatan spesimen ya, ini spesimen kami ini masih disimpan di dalam kotak aluminium untuk menghindari serangan Coleoptera. Untuk spesimen isotype itu ada perlakuan khusus sebelum dimasukkan ke dalam kotak aluminium itu kami bungkus dulu dengan plastik. Kemudian di setiap plastik serta rak aluminiumnya kami beri naftalen secara berkala dan dilakukan fumigasi setiap 6 bulan sekali. Jadi setiap akhir semester itu kami fumigasi selama 3 hari. Jadi misalnya Jumat itu difumigasi sampai weekend, nanti hari Senin itu kami bersih-bersih. Jadi dilakukan fumigasi setiap akhir semester. Kemudian untuk spesimen berjamur itu disimpan di dalam deep freezer, itu terlihat ya di slide ya. Jadi disimpan di deep freezer, kemudian setelah disimpan dalam deep freezer itu baru dimasukkan ke dalam kotak aluminium. Dan ini sebenarnya nggak cuma nunggu spesimen itu berjamur. Jadi dalam waktu yang berkala secara rutin itu spesimen-spesimen itu memang harus dimasukkan ke dalam deep freezer itu selama 3 hari. Jadi misalnya saya mulai kelompok lemari Pteridophyta itu dari genus A dulu sampai genus C, terus dari genus C sampai genus Z. Jadi secara berkala dimasukkan dalam deep freezer. Kenapa demikian? Itu untuk mencegah terjadinya kerusakan spesimen akibat jamur maupun serangga. Kemudian untuk spesimen kotor itu harus dibersihkan dengan kuas. Dan kuasnya ini harus kuas yang ujungnya itu dia tidak kasar. Jadi kuas yang lembut. Kalau bisa kuas make up. Karena kuas make up ini rambut-rambutnya itu lebih halus dibandingkan dengan kuas untuk melukis. Dan itu harus hati-hati. Oke, next selanjutnya. Kalau bisa pakai kuas make up sih, karena kuas make up itu kan macam-macam ya. Ada yang ujung kuasnya itu ada yang kecil, ada yang besar, dan itu bisa disesuaikan dengan ukuran spesimennya. Kayak misalnya tadi kami punya spesimen koleksi padi kultivar lokal. Nah itu membersihkannya itu satu gabah itu satu-satu dibersihin pakai kuas, pakai pinset terus dikuasin satu-satu. Jadi nggak bisa satu kelompok gabah itu dibersihin, jadi harus satu-satu pelan-pelan hati-hati gitu. Next, nah sekarang bagaimana cara membuat spesimen herbarium? Untuk membuat herbarium, tadi kan ada 2 ya, herbarium basah dan herbarium kering. Next, herbarium basah itu relatif mudah. Jadi material itu disimpan dalam wadah kaca yang bersih. Kemudian diisi dengan alkohol 70% atau menggunakan formalin 4%. Cuma kalau di herbarium Bandungense itu kami hanya menggunakan alkohol 70%. Untuk bunga-bunga yang mudah hancur seperti dari kelompok Begoniaceae atau kelompok Orchidaceae, itu kami juga menambahkan gliserin di dalamnya. Jadi kami tambahkan gliserin dan alkohol 70% dengan perbandingan 3:1. Nah, selain itu,
label itu harus ada kir yang ditulis menggunakan pensil. Jadi fungsinya apa? Karena ketika kita membersihkan wadah awetan basah, itu tidak jarang label yang ditempel luar itu sobek atau hancur. Dan ketika label itu cuma satu, cuma ada label luar, kalau labelnya rusak, ya udah kita susah ngelacaknya. Oleh sebab itu dibutuhkan label dalam, label yang disimpan di bagian dalam wadah menggunakan kertas kalkir yang informasi di dalamnya itu ditulis menggunakan pensil. Sampai sini kebayang? Oke. Kemudian bagaimana cara membuat spesimen awetan kering? Next, selanjutnya. Untuk pembuatan spesimen awetan kering itu ada beberapa tahap. Yang pertama tentu kita harus mengoleksi dulu dari lapangan. Setelah itu dikeringkan, kemudian baru dilakukan pengeplakan atau pelekatan pada kertas spesimen. Kemudian dilakukan identifikasi, diberi label, pemberian nomor herbarium, kemudian disimpan di dalam kaleng koleksi. Next. Untuk pengambilan sampel, ini bisa dicatat ya, itu kita harus ngambil spesimen material tumbuhan yang representatif. Jadi kalau bisa satu ranting yang lengkap dengan organ vegetatif dan organ generatif itu ukurannya 30 cm. Kalau misalnya ternyata musiman, ketika kita ke lapangan cuma dapat bunganya aja, kita harus balik lagi ke tempat yang sama di musim berbeda untuk mendapatkan buahnya. Dan ini saya lakukan ketika saya mengambil data untuk keperluan tesis. Jadi waktu itu saya penelitian di Pulau Madura di Jawa Timur, mengambil famili Rutaceae. Nah, Rutaceae kan musiman ya, tidak setiap saat itu berbunga atau berbuah. Jadi misalnya ketika itu pertama kali saya datang ke Madura itu sekitar bulan Agustus, ternyata masih musim bunga, belum buah. Oleh sebab itu saya harus kembali ke Madura itu sekitar bulan Februari atau Maret untuk mendapatkan buahnya. Harus lengkap karena spesimen herbarium ini representasi dari individu utuh. Jadi satu ranting itu 30 cm itu ada organ vegetatif dan organ generatifnya. Kemudian jangan lupa diberi label gantung. Label gantung ini berisi lokasi tempat kita ngambil, tanggal berapa, nama tumbuhannya kira-kira apa. Salah nggak masalah, karena kan nanti akan dilakukan identifikasi ulang ketika sudah jadi spesimen. Kemudian yang penting itu nomor koleksi dan nama kolektor. Kemudian keterangan lengkap lainnya seperti data GPS, kondisi habitat, perawakan jenis tumbuhan, ciri-ciri morfologi yang mungkin akan hilang selama proses pengawetan itu ditulis semuanya di dalam buku catatan lapangan. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam koran. Next, selanjutnya, setelah spesimen disimpan di dalam koran, itu bisa masuk ke tahap pengeringan kalau kita bawa oven ya ke lapangan, atau misalnya kita keringkan di lab. Nah, kalau kita keringkan di lab, itu spesimen kita masukkan koran terus dibagaimanakan? Itu kalau saya ya, itu dimasukkan ke dalam trash bag bening. Jadi beberapa lembar koran yang berisi spesimen, biasanya 20 sampai 15 sampai 20 koran yang berisi material tumbuhan itu saya ikat dengan rafia, kemudian saya masukkan ke dalam trash bag bening, saya siram dengan alkohol 70%. Setelah itu saya lapangan bawa oven, itu spesimen yang sudah dimasukkan ke koran tadi terus disusun di dalam sasak. Jadi sasak kayu, bisa bambu, kemudian diberi papan kayu, diberi kerdus, atau bisa ditambah dengan busa untuk bagian-bagian yang berkayu. Kemudian disusun rapi. Setiap susunan itu nggak boleh lebih dari 5. Jadi maksimal itu 3. Terus ditambah kardus lagi atau ditambah papan lagi, 3 lagi, kardus lagi, itu sampai tingginya tuh kira-kira sekitar 15 cm. Setelah itu diikat dengan sabuknya juga sabuk yang bahan kanvas. Jadi ketika dikeringkan itu tidak meleleh, karena kalau menggunakan tali rafia atau sabuk yang bahan dasar itu plastik, ketika dia masuk oven dia akan meleleh. Sementara untuk sabuk yang bahannya itu kain atau kanvas itu tidak akan mudah rusak ketika di oven.
Nah, untuk pengovenan itu suhunya saya itu kira-kira 60 sampai 70 derajat. Yang biasa saya lakukan itu 60 70 derajat. Itu tergantung waktunya tercepat sekali, sehari 2 hari juga udah kering. Sementara untuk kelompok-kelompok tumbuhan sukulen seperti dari kelompok aloe vera atau misal cactaceae itu bahkan bisa butuh waktu sampai 2 minggu untuk benar-benar kering jaringan yang basahnya. Oke, next selanjutnya. Nah, selanjutnya ketika spesimen itu sudah kering, apa yang harus dilakukan? Nah, sebelum kita masuk ke tahap pengeplakan, spesimen udah kering diplak di atas kertas, itu spesimen yang baru keluar dari oven kalau bisa dibiarkan dulu di udara suhu ruang selama 1 sampai 2 hari. Karena kalau habis keluar dari oven langsung kita plak, itu akan patah karena eh, akan rapuh seperti keripik. Jadi harus didiamkan selama 1 sampai 2 hari baru dimonting. Dan untuk mounting, itu tahap pertama adalah laying out. Jadi, material kering tadi itu disusun di atas kertas plak bebas asam berukuran 43 kali 30 cm. Dan usahakan kita menyusunnya itu secara artistik. Jadi, selain punya nilai ilmiah, spesimen herbarium juga harus punya nilai estetika yang tinggi. Sehingga kita harus susun secantik mungkin. Dan apa ya, secantik mungkin, terus memudahkan pengamat ya, itu mudah mengamati bunganya, buahnya, bijinya. Jadi kalau misalnya ada apa namanya, bunga yang ketutupan sama daun, kalau bisa daunnya itu dibuang dulu. Ini PPT saya sepertinya hilang. Sebentar Kang, ada kendala di laptopnya. Sebentar Oh saya ya, backup dulu ya Kang. baik. Nah, tadi ya, coba dari bayangin kertas bebas asam, kertas plak bebas asam ukuran 43 kali 30 cm. Dan bagaimana cara kita ngatur spesimennya? Kita nggak boleh ngatur spesimen itu sampai spesimen itu melewati batas kertas. Jadi harus di dalam kertasnya dan kalau bisa di tengah-tengah, jadi nggak terlalu mepet ke pinggir-pinggirnya. Nah, kemudian nyusunnya itu juga, misalnya nih, saya punya awetan keringnya itu satu individu herba. Ada akar, daun, sama bunga. Itu ketika disusun di atas kertas bebas asam, akar itu harus di bawah. Nggak boleh di atas. Karena spesimen yang di atas kertas itu merepresentasikan bentuk aslinya. Kan nggak mungkin akar itu di atas, daunnya di bawah. Jadi akar itu diletakkan di bawah, baru menyusul bagian lainnya itu di atas. Dari sini kebayang? Oke, kemudian eh, untuk bagian-bagian misalnya yang mengganggu ya, karena nggak jarang juga teman-teman itu mengoleksi material tumbuhan dari lapangan itu rimbun sekali. Jadi apa namanya, ranting 30 cm itu daunnya tuh rimbun sehingga menutupi bunga dan buahnya. Apa yang harus dilakukan? Itu harus kita potong. Dipotong misalnya banyak daunnya, itu daunnya saling tumpang tindih, kalau bisa kita potongin daunnya. Tapi kita harus menyisakan tangkai daunnya. Jadi orang itu tahu, oh ini daunnya tuh dipotong gitu. Karena misalkan tangkai daunnya. Dan kenapa itu menyisakan tangkai daunnya, selain agar pengamat tuh bisa tahu kalau daunnya ada yang dipotong, itu untuk kita bisa melacak susunan daunnya. Jadi susunan daun itu bisa terlihat dari uh, sisa-sisa daun yang masih ada tangkai daunnya gitu. Terus ini kebayang kan? Oke, next, tadi sampai halaman berapa ya? Oke. eh Hilang lagi. Oke, selanjutnya yang ini ya. Jadi kalau misalnya daunnya lebar,
Kalau daunnya itu lebar, itu kita bisa potong. Dan sebenarnya cara motongnya, melipatnya ini pas sebelum di oven. Karena ketika sebelum di oven itu kan jaringannya masih lunak. Sementara kalau udah jadi spesimen kering, itu ketika dia dilipat itu justru kan patah, akan merusak spesimen. Sehingga kalau bisa kita sesuaikan ukuran spesimen dengan kertas itu sebelum di oven, ketika jaringan itu masih lunak. Kalau daunnya terlalu besar, itu bisa kita bagi dua juga. Nah ini yang saya singgung sebelumnya. Ini menghilang lagi, mohon maaf. Eh, Kalau misalnya tadi ada daun yang nutupin bunga, itu kalau bisa bunganya itu daunnya itu dihilangkan saja, tapi masih menyisakan apa namanya, tangkai daunnya. Kemudian untuk bunga, ketika dikeringkan, untuk perbungaan itu ada yang menghadap sisi abaksial sama adaksialnya, jadi lengkap. Jadi orang yang mengamati spesimen itu tidak perlu membolak-balik. Oke, next. Nah, untuk sebelumnya lagi. Untuk spesimen yang berupa rumpun ya, ini gambar kanan bawah, itu bisa kita pisahkan. Kita pisahkan satu-satu, kemudian ketika diplak itu di kertas itu satu-satu. Jadi nggak numpuk blek jadi satu. Jadi kita pisahkan satu-satu walaupun mereka satu rumpun. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya ada tahap gluing atau pengeleman. Ini jarang. Kalau di herbarium kami sudah tidak menggunakan lem secara keseluruhan. Jadi kalau di luar negeri itu juga ada misalnya spesimen itu semua bagiannya itu dilem, kemudian baru ditempel. Dan setelah ditempel di kertas apa namanya, bebas asam, itu spesimen itu ditindih pakai bantal pasir. Fungsinya untuk membantu spesimen itu agar melekat pada kertas plak. Tapi metode ini akan menyusahkan peneliti mengamati spesimen kita karena spesimen itu akan susah dibalik. Dan kalau misalnya spesimennya kertasnya itu rusak, ketika perlu remounting itu akan ribet. Kita harus potong kertasnya itu sampai dekat sekali dengan spesimen. Dan itu sangat riskan. Jadi untuk memudahkan proses pengamatan dan remounting puluhan tahun yang akan datang, itu kalau bisa tidak menggunakan lem. Dan lem yang digunakan untuk proses ini itu menggunakan lem kayu yang warna putih, itu diencerkan. Oke, next. Selanjutnya. Kemudian ada sewing atau penjahitan. Dan bagian apa sih yang dijahit? Biasa bagian yang dijahit itu bagian yang berkayu. Kalau di BO itu menggunakan benang Goodyear. Sementara kalau di Vivia, kami menggunakan benang kasur. Jadi gini, benang kasur itu nggak semuanya dipakai. Jadi benang kasur itu, sekarang adik-adik bayangin benang kasur. Benang kasur itu terdiri dari 2 sampai 3 untai. Setiap untai terdiri dari 5 helai benang yang lebih kecil. Kebayang? Dan digunakan untuk menjahit spesimen, saya menggunakan 2 helai benang yang berukuran kecil. Jadi nggak satu benang kasur itu dipakai, enggak. Jadi masih dipisahkan dari ulirannya. 2 sampai 3 untai itu dipisahkan tiap-tiap untai. Tiap untai terdiri dari 5 helai benang kasur dan saya menggunakan dua helai benang kasur yang halus. Nah, untuk simpulnya itu kalau di BO itu bisa di atas. Cuma kalau menurut saya itu kurang cantik, kurang estetik. Jadi saya itu ketika menjahit spesimen itu simpul itu ada di belakang. Dan kalau di belakang ketika menjahitnya itu harus hati-hati dan harus dialasi dengan busa karena kan spesimen akan dibalik. Kalau untuk kurator yang sudah berpengalaman tidak masalah, tapi kalau untuk adik-adik baru belajar, sebaiknya simpulnya itu di atas karena proses membalik spesimen itu tidak gampang, tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya ada tahap tapping. Nah, bagian daun atau perbungan yang tidak berkayu, pokoknya bagian yang tidak berkayu, itu biasanya kalau di BO itu diberi solasi. Solasinya itu bukan solasi yang biasa kita pakai ya. Solasinya itu khusus namanya ramitip, jadi cara nempel itu pakai solder.
ujung kiri, ujung kanan itu disolder, baru nempel. Jadi bukan solasi yang kita pakai untuk nempel foto atau nempel apa, karena itu kan lengket ya semua bagiannya. Justru itu akan merusak spesimen. Jadi kebayang, jangan menggunakan solasi plastik maupun uh, solasi kertas, karena itu akan merusak spesimen. Gunakan solasi ranitip yang baru lengket itu kena panas. Terus kebayang? Oke, next, selanjutnya. Ini cara tapingnya ya. Jadi bagian bunga itu nggak boleh di tape, karena akan merusak daun mahkota, daun kelopaknya. Yang diberi tape itu harus bagian tangkai perbungaannya, tapi nggak semuanya. Nggak, misalnya nih ada gambar perbungaan, satu perbungaan itu terdiri dari 4 kuntum bunga. Nah, 4 tangkai perbungaan itu nggak di tape jadi satu, tapi pisah-pisah. Mengapa demikian? Karena kalau misalnya tape itu lepas sewaktu-waktu, itu akan lepas, copot semuanya. Nah, kalau kita tape satu-satu, ada salah satu yang lepas, itu yang lain itu tetap terjaga, tidak akan rusak. Sampai sini kebayang? Oke, next. Sama halnya seperti kelompok bunga poase. Ini ada gambar yang salah nih, karena yang di tape itu cuma bagian pedangkelnya doang. Sementara bagian perbungaannya, pediselnya nggak di tape. Dan di tape itu bukan ujungnya, tapi kalau bisa bagian tengah-tengahnya itu adik-adik bisa amati ya, yang mana yang salah, mana yang benar. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya masuk ke tahap labeling. Jadi kalau di VPI itu kami menggunakan 5 label sebenarnya. Ada 5 label. Pertama itu label spesimen herbarium, label awetan basah, label artefak atau botani, label revisi nama, serta label untuk penanda spesimen isotype. Dan untuk penanda isotype-nya warna merah, itu agar mudah dibedakan dari spesimen-spesimen non-people lainnya gitu. Dan kalau ada diamati ya, ini di slide, itu informasi yang terkandung di dalam itu harus lengkap, ada mencakup lokasinya, ketinggian, data GPS, sampai manfaatnya. Karena informasi yang tercatat di dalam itu akan sangat berguna dipakai untuk penelitian di kemudian hari. Next, selanjutnya. Selanjutnya kami juga punya label revisi. Nah, ini seperti pada slide. Apa namanya? Misalnya nih ada spesimen dikasih label, cuma ternyata salah ident. Itu nggak perlu dicopot label yang udah ditempel. Kita hanya perlu menambahkan label revisi di atasnya. Dan semakin banyak suatu spesimen itu punya label revisi, akan semakin baik. Artinya spesimen itu benar-benar ditelaah, benar-benar dipelajari. Jadi spesimen yang bagus itu adalah spesimen yang banyak label revisinya. Dan untuk penempelan label itu ada di pojok kanan bawah. Bagian yang dilem itu hanya bagian sisi kanannya saja. Jadi sisi kiri, sisi atas, sisi bawah itu dibiarkan tanpa lem. Oke, next selanjutnya. Nah, bagaimana di VIVIA? Nah, kalau di VIVIA ini tidak memungkiri ya bahwa memang secara sarana dan prasarana itu jauh berbeda dibandingkan Herbarium bogorense, sehingga kami belum bisa membuat spesimen itu sesuai standar BO 100%. Tapi jangan takut membuat spesimen. Jangan karena alasan belum sesuai standar BO kita takut. Jangan. Kita harus maksimalkan apa yang kita punya. Sarana prasarana yang terbatas itu tidak boleh menghambat kita untuk membuat spesimen herbarium. Ranitip belum digunakan. Nah, kita punya penggantinya. Penggantinya adalah potongan kertas bebas asam. Jadi kita bikin tape dari kertas bebas asam, itu dipotong dengan lebar 0,5 cm. Itu yang diberi lem itu bagian ujung kanan, ujung kirinya aja. PR memang, tapi itu kerja kurator. Harus sabar, harus telaten. Kemudian, misalnya nih, untuk daun-daun yang tipis seperti membran, itu kami juga menggunakan lem, tapi nggak semua bagiannya dibubuhi lem, hanya bagian-bagian tertentu.
lemnya juga berupa titik-titik saja. Misalnya ini ada begonia dari Sulawesi ya, itu bagian yang di lem itu bagian misalnya titik-titik di sekitar tepi daun maupun bagian tengah daun. Dan itu spesimen itu rapuh atau halus seperti anggrek hantu itu bisa dilindungi juga menggunakan kertas kalkir. Jadi setelah ditempel di kertas plak, itu bisa dilindungi lagi menggunakan kertas minyak atau kertas kalkir. Oke, next selanjutnya. Nah, ini cara penempelan labelnya. Ini salah satu spesimen, contoh spesimen juga. Kalau yang spesimen kiri, itu kami menggunakan tape dari kertas, bebas asam. Sementara yang spesimen isotype yang di bawah, bagian kanan, itu kami tidak menggunakan tape kertas, tapi mengaplikasikan metode titik lem. Jadi, di titik-titik lem pada titik-titik tertentu, sudut-sudut tertentu. Oke, next selanjutnya. Oh, selanjutnya sudah selesai. Jadi, terima kasih kesempatannya. Kalau dari